Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Saiful Akbar pada materi pembelajaran IF 1210 Dasar Pemrograman semester 2 2020-2021. Pada bahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dua hal ya. Yang pertama adalah tentang pemrograman di lingkungan prodi-prodi di STEI ya, dan kemudian yang kedua adalah tentang domain computing, di mana domain computing oleh ACFM Computing Curricula tahun 2005 itu dibagi atas 5 subdisiplin, yaitu computer engineering, ya, computer science, software engineering, information system, dan information technology. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang beberapa isu mutakhir yang berkaitan dengan computing ya, yang kemudian menghasilkan pengembangan-pengembangan yang lebih baru lagi terkait dengan domain computing menjadi subdisiplin atau beberapa topik-topik yang menjadi topik yang sangat pesat berkembang di dunia pada akhir-akhir ini ya. Yang pertama kita mulai dengan bahasan tentang revolusi industri ya. Nah, di zaman kita yang sekarang ini, revolusi industri disebut sebagai revolusi industri 4.0 ya, Industrial Revolution 4.0 ya. Nah, kalau kita lihat sejarah revolusi industri seperti apa, para ahli mencoba memetakan revolusi industri itu atas 4 gelombang ya, atau 4 tahapan ya, atau 4 revolusi ya. Revolusi yang pertama itu terjadi pada tahun 1784 ya. Apa yang terjadi pada saat itu adalah bahwa telah terjadi industrialisasi ya, awal dari industrialisasi yang dipicu dari adanya mekanisasi dari proses manufaktur ya, dengan adanya atau dikenalkannya steam and water power ya, jadi tenaga uap dan tenaga air ya. Jadi bagaimana mesin uap dan mesin yang bersumber dari air itu dikembangkan dan kemudian memicu perkembangan bagaimana pabrik atau manufacture itu berkembang menjadi sangat pesat, terjadi mekanisasi di sana. Satu level tertentu ada otomatisasi di situ secara mekanik gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah revolusi industri yang kedua. Apa yang menjadi pemicu revolusi industri yang kedua yang diawali tahun 1870 itu adalah terjadinya atau ditemukannya energi listrik ya, tenaga listrik ya, di mana tenaga listrik itu kemudian dipakai untuk melakukan assembly produk-produk misalnya mobil dan yang lain-lain ya. Jadi adanya mass production assembly lines ya, jadi menjadi perkembangan luar biasa dari sisi produksi ya, produksi secara massal. Nah, kemudian berikutnya adalah perkembangan komputer ya, di revolusi industri yang ketiga ya, sekitar 1969 ya, di mana kemudian dengan adanya komputer berbagai macam proses itu bisa diotomatisasi, khususnya proses produksi ya. Pabrik-pabrik melakukan otomatisasi menggunakan alat-alat elektronik yang di dalamnya ada softwarenya, yaitu programmable logic controls ya. Ada sistem IT, ada robotik di situ dan mulai berkembang ya, dan sampai sekarang perkembangannya itulah revolusi industri yang ketiga. Nah, revolusi yang terakhir akhir-akhir ini, mungkin dalam satu dekade ini, kita sebut sebagai revolusi industri 4.0 atau revolusi industri yang keempat ya, di mana key pointnya atau keywordnya adalah adanya cyber physical system ya. Cyber physical system artinya apa? Antara dunia cyber dengan dunia fisik itu terhubung ya. Dunia cyber dengan software dan jaringannya, server komputer dan program software dan seterusnya di sana, dengan dunia kita ya. Dunia kita itu dunia fisik, mekanik yang bisa dipegang, misalnya alat-alat rumah tangga misalnya ya, kemudian alat-alat di pabrik gitu ya, kemudian jembatan, bisa jadi mobil ya, bahkan tubuh kita bio ya, itu kemudian tersambung ya, tersambung. Jadi adanya pembuatan keputusan secara otonom ya dari masing-masing hal yang tersambung tadi itu.
Ada istilahnya disebut sebagai Internet of Things ya. Jadi things yang kemudian terhubungkan oleh internet ya. Things itu bisa berarti alat-alat fisik, bisa berarti kita secara biologi ya. Kita adalah dipandang biologi di situ sebagai biologi bio ya, untuk kemudian disambungkan dengan alat-alat yang berada jauh dari kita dan kemudian bisa saling terkontrol dan mengontrol gitu ya, dan masing-masing juga bisa independen ya. Di situ juga menggunakan machine learning ya, dan ada aspek atau pengembangan teknologi cloud ya, teknologi komputasi awan ya. Nah, pada perkembangan di revolusi industri 4.0 ini, maka muncullah bidang-bidang yang dulunya adalah sub-bidang dari computing, lebih spesifiknya sub-bidang dari mungkin bisa dikatakan computer science dan software engineering ya, yang kemudian berkembang. Salah satunya itu adalah cyber security ya. Jadi apa itu cyber security? Kalau kita lihat di sini, definisi dari cyber security adalah a computing based discipline involving technology, people, information, and process to enable assured operations in the context of adversaries ya. Jadi intinya adalah bahwa kita bicara di cyber security ini tentang disiplin yang berbasis komputer yang melibatkan baik teknologi, orang maupun informasi serta proses di sana untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berjalan dengan benar terkait dengan operasi terhadap informasi ya. Jadi di situ melibatkan pembuatan, pengoperasian, analisis dan testing sistem komputer yang secure, yang aman ya. Dan ini merupakan interdisciplinary course of study ya. Jadi ini sebenarnya melampaui berbagai macam bidang ya. Jadi tidak hanya computer science dan software engineering, tetapi seluruh bidang yang ada di computing ini terlibat gitu ya. Seperti itu. Baik, ini adalah bidang yang sangat berkembang sekarang ya. Orang banyak mempelajari karena adanya banyak informasi yang dipertukarkan, yang diproses ya melalui sistem komputer, sistem jaringan, internet, cloud dan yang lain-lain, maka semakin menemukan momentumnya. Bagaimana kemudian sebuah computer based system itu bisa berjalan dengan aman dari sudut pandang informasi yang beredar di sana. Bagaimana misalnya mengamankan transaksi kredit card misalnya, bagaimana kemudian mengamankan informasi yang sangat penting tetapi pada saat yang sama bisa dipertukarkan misalnya semacam itu semua menjadi kajian dari cyber security, termasuk misalnya digital forensik ya, bagaimana bisa menggali informasi dari sumber-sumber yang kemudian tidak secara direct menghasilkan informasi ya. Atau kalau kita bicara digital forensik misalnya adalah bagaimana kemudian melakukan forensik terhadap situasi yang hanya diwakili secara digital ya. Kayak biasanya kan kalau di kepolisian atau di kriminologi misalnya bicara tentang bagaimana bisa mencari atau menemukan sesuatu informasi dari sumber-sumber bukti fakta yang sifatnya seringkali fisik. Nah, kalau kita bicara dunia digital maka ada persoalan itu juga. Bagaimana kemudian menemukan bukti digital yang biasanya tidak semudah bukti fisik. Nah, bagaimana kemudian sistem itu bisa dilakukan forensik di dalam sistem, atau bagaimana menjaga agar sistem kalau diperlukan forensik itu bisa tersediakan datanya ya. Jadi sangat banyak aspek-aspek yang dipelajari di dalam cyber security. Nah, bidang yang berikutnya yang juga sangat berkembang adalah bidang artificial intelligence ya. Ini kalian tentu sangat aware ya. Intelijensi buatan ya, di kita sering istilahnya kita sebut intelijensi buatan, bukan kecerdasan buatan ya, intelijensi buatan ya. Nah, apa itu intelijensi buatan? Kita ambil satu definisi yang ada di Oxford Living Dictionary ya, yaitu teori dan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tas-tas yang secara normal itu membutuhkan kecerdasan manusia, misalnya saja melakukan persepsi secara visual, ya, kemudian mengenali suara, mampu mengambil keputusan, gitu ya, mampu mentranslasikan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, gitu ya. Contoh-contoh aplikasinya misalnya bagaimana komputer bisa mengenali wajah seseorang itu adalah wajah si X misalnya, atau bagaimana komputer bisa mengenali bahwa
Misal diberikan kepadanya video, maka bisa menentukan bahwa yang di sana itu kerumunan, yang ini adalah satuan orang-orang, misalnya untuk kebutuhan COVID misalnya. Kalian bisa bayangkan ya bahwa ada video surveillance yang kemudian secara otomatis memutuskan dan memberikan peringatan melalui speaker misalnya, apabila di area tembakan video itu di situ ada jumlah orang yang banyak dan dalam posisi yang berdekatan. Kita sebagai manusia mungkin bisa punya sense, oh ini kerumunan, sedangkan ini sudah agak berjauhan. Nah, bagaimana kemudian sistem komputer itu bisa melakukan itu? Itu termasuk bagian dari artificial intelligence ya. Jadi visual perception, speech recognition, decision making, dan transaksi antar bahasa ya. Menurut Merriam-Webster, ya, artificial intelligence itu adalah cabang dari computer science yang berurusan dengan mensimulasikan perilaku kecerdasan ya, perilaku yang cerdas di dalam komputer ya, atau kapabilitas ya mesin dalam hal ini komputer untuk mengimitasi perilaku manusia yang cerdas ya, seperti itu. Dan ini sangat berkembang luar biasa ya, dan kalian bisa cari di berbagai macam sumber apa-apa saja aplikasinya di dunia yang sekarang ini ya. Nah, berikutnya yang lain itu adalah machine learning ya. Machine learning ini juga bidang yang sangat berkembang sekarang ini ya. Apa itu machine learning? Ini adalah sebuah bidang di dalam computer science yang bertujuan untuk mengajari komputer bagaimana belajar dan beraksi ya, tanpa kemudian secara eksplisit diprogram ya. Tetap ada programnya di situ, tetapi bagaimana cara melakukan itu komputer diajari dengan apa? Melalui data yang disuplai dia. Diajari dengan apa? Melalui kalau di machine learning itu ada namanya model ya. Kalau misalnya klasifikasi ya, maka model klasifikasinya seperti apa, sehingga bisa mengklasifikasikan, oh kalau wajah semacam ini wajah laki-laki, kalau wajah semacam ini wajah perempuan, misalnya semacam itu ya. Sama halnya tadi mengajari komputer untuk bisa mengembangkan ide tentang atau mengembangkan cara dia mengambil keputusan untuk bisa melihat apakah ini adalah kerumunan gambar semacam ini dan apakah ini bukan kerumunan ya, semacam itu. Itu juga melibatkan machine learning ya. Nah, definisi yang lain atau pengertian yang lain dari machine learning itu adalah approach ya, pada data analisis yang melibatkan pembangunan dan pengadaptasian model yang tadi saya sebut ya, model yang memungkinkan program untuk belajar dari pengalaman ya. Jadi pengalaman di sini diwakili biasanya oleh data yang masuk ke sistem komputer, kemudian membentuk satu model. Dengan model itu maka nanti komputer akan, kalau menerima data baru untuk mengambil keputusan, maka model itulah yang akan menentukan model pengambilan keputusannya ya. Jadi machine learning ini melibatkan pembangunan algoritma yang dapat beradaptasi ya, yang beradaptasi ya, melalui adaptasi modelnya untuk kemudian dia akan improve berdasarkan pengalaman-pengalaman yang masuk ke dirinya tadi untuk menjadi lebih baik itu memprediksi, mengklasifikasi atau yang lain ya. Di bagian bawah di sini ada definisi yang lebih formal tentang machine learning ya. Jadi sebuah program komputer itu dikatakan belajar dari experience A ya, dengan mempertimbangkan task T ya, dengan kinerja B ya, jika performance T-nya dia yang diukur dengan B ini diimprove ya, improve dengan experience accent ya, double accent. Jadi kalau ada experience baru, maka nanti akan ada kinerja yang dia semakin tingkatkan. Nah, kinerja yang dia tingkatkan itu terukurnya dengan ukuran P. Nah, ini tentu bahasa yang agak sulit dipahami karena formal ya. Nanti kalian akan bisa mempelajari secara lebih mendetail pada saat mengambil kuliah. Kalau di informatika ada mata kuliah namanya pembelajaran mesin atau machine learning ya. Baik, bahasa sederhananya adalah ini ya. Jadi sebuah program menggunakan machine learning ya jika dia improve problem solvingnya dia melalui experience. Jadi bukan melalui pemrograman
tapi melalui experience-nya ya. Baik, nah kemudian yang lain adalah big data. Big data ini bukan bidang, big data ini adalah fenomena ya. Fenomena yang menggambarkan adanya data ya, adanya data sets yang sangat ekstensif ya, sangat besar, sangat luar biasa begitu, yang karakteristiknya adalah ukurannya besar, volumenya besar ya. Kemudian variety dengan berbagai macam format ya. Kemudian velocity, datanya mengalir terus-menerus ya, tidak berhenti ya, dan kemudian variability ya. Variability di sini terkait dengan ada apa? Berbagai macam variabel ya, berbagai macam variabel. Ada jenis yang lain, karakteristik yang lain yang disebut sebagai verity. Verity itu adalah bagaimana data itu ada di sana, tetapi kita masih meragukan, bukan verity, veracity, veracity, uncertainty of data. Ya. Jadi data itu tidak jelas, mana yang benar, mana yang salah itu masih perlu dilihat lebih jauh lagi. Ya. Nah, apa yang menarik di sini adalah bahwa fenomena big data ini muncul karena adanya banyak transaksi yang ada di internet, misalnya ya, aplikasi-aplikasi e-commerce itu menyebabkan semua data disedot ke sana. Aplikasi sosial media ya, setiap hari kita upload image, setiap hari kita upload status, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, WA group dan segala macam, email dan seterusnya, kita masukkan data di sana. Sensor-sensor menerima data ya, dan kemudian datanya terus-menerus mengalir ada gitu ya, dan itu tersambung melalui teknologi internet, melalui cloud dan seterusnya, sedemikian hingga akhirnya orang melihat ini sebagai peluang ya. Peluang untuk apa? Peluang untuk memanfaatkan data dengan karakteristik itu agar bisa dipakai untuk mendapatkan benefit dan kelebihan-kelebihan advantage ya. Misalnya saja bagaimana contoh penggunaan big data adalah bagaimana kemudian politisi ketika mau mencalonkan itu dia ingin menyerap data dari sosial media perbincangan orang-orang se-Indonesia ya, tentang isu-isu yang menjadi perhatian publik misalnya. Maka itu bisa menggunakan algoritma-algoritma, model-model, software dan seterusnya yang memproses big data, sehingga dia tidak dibingungkan si politis tadi untuk membaca seluruh data yang ada, tetapi mengambil bagian intisarinya, mengambil kesimpulan, oh pokok-pokok dari yang menjadi perhatian publik itu adalah isu 1, 2, 3, misalnya semacam itu. Atau misalnya saja ketika pejabat publik menelurkan satu kebijakan, maka nanti biasanya akan ada komentar di media sosial ya, di situs-situs media massa online dan seterusnya. Maka kemudian itu disedot datanya dan kemudian diinterpretasi seberapa banyak yang kemudian memberikan pendapat positif atau negatif misalnya di sana, atau netral ya. Tentu ini menggunakan model-model penyelesaian dengan algoritma atau model machine learning ya. Tapi big data sendiri ini adalah fenomenanya sendiri, yaitu ketersediaan data yang luar biasa besar ya, besar dalam ukuran, volumenya, ada kecepatan karena mengalir terus-menerus, velocity di situ, kemudian variety, formatnya berbeda-beda, PDF, doc, teks, image, audio dan seterusnya ya, dan kemudian veracity, yaitu ada keraguan, tidak semua data di situ adalah data yang baik ya, yang valid, yang benar, sehingga perlu dilakukan satu proses yang khusus di sana. Baik, nah kemudian ada lagi, nah ini subdisiplin yang lain yang disebut sebagai data science ya. Dalam satu definisi, data science itu adalah ekstraksi pengetahuan yang berguna secara langsung dari data melalui proses discovery ya, melalui proses discovery ya, atau melalui proses melakukan formulasi hipotesis ya, dan kemudian melakukan testing ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan juga machine learning ya. Ada istilah lain yaitu data mining, nanti kalian bisa coba lihat lagi begitu ya. Tapi intinya adalah data science ini adalah ekstraksi pengetahuan yang penting, yang berguna dari sekumpulan data melalui proses discovery itu ya. Eksplorasi melalui program kecil, melakukan proses pembelajaran mesin, membangun model untuk bisa mendapatkan sesuatu di situ, intisarinya seperti apa ya. Nah,
Biasanya kalau kita bicara data scientist, maka kita bicara tentang seseorang yang memiliki kemampuan yang mencukupi di antara bidang-bidang yang berkaitan dengan kebutuhan dan domain, ya, bidang kebutuhan bisnis dan domain dari knowledge yang akan diekstrak, kemampuan analytics, kemampuan software, ya, dan sistem engineering, ya. Juga kemampuan statistik di sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa memanage proses end-to-end agar kemudian bisa melakukan analisis di sana. Ya. Jadi secara sederhana sebenarnya salah satu sudut pandang adalah bahwa data science itu merupakan perpaduan antara seorang yang mempunyai kemampuan computer science khususnya dalam bidang big data atau dalam fenomena big data, matematika dan statistik, dan kemudian dia punya pemahaman tentang subject matter, ya, domain problem, ya. Kalau misalnya terkait dengan perminyakan, ya dia menguasai sedikit tentang perminyakan. Kalau dia bidangnya misalnya bisnis, pemasaran, misalnya dia memahami itu. Kalau dia bidang pendidikan, dia paham tentang itu. Bidang kebumian dan seterusnya seperti itu, ya. Data science ada di tengah-tengah itu, dimana ketika computer science dengan matematika bergabung itu adalah sub bidang machine learning. Itu sangat kuat di sisi matematika dan statistik dan computer science, ya. Tapi tidak terlalu fokus pada subject matternya, ya, subject matternya. Seperti itu. Data science perpaduan di antara ketiga hal ini, mathematics, statistik, computer science, dan kemudian domain problem atau subject matter expertise, ya. Baik, nah yang terakhir adalah Internet of Things. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, ya, ketika membahas revolusi industri, bahwa sekarang internet itu bukan lagi menyambungkan komputer, tetapi menyambungkan things, ya. Dan things ini adalah semua alat yang secara fisik kemudian bisa terhubung, ya. Bukan secara fisik, alat-alat fisik, ya, alat-alat fisik yang bisa kelihatan bentuknya, apakah kemudian appliance di dalam rumah dari sisi berbagai macam alat-alat kebutuhan rumah, microwave, kompor, lampu, dan seterusnya semacam itu, ya. Alat-alat perkantoran, misalnya ada printer, ya, misalnya semacam itu, air conditioning, ya, mobil, misalnya semacam itu, alat musik, mesin cuci, kemudian juga sensor-sensor dari berbagai macam pabrik ini tersambung sedemikian hingga bisa dilakukan kontrol secara remote, sedemikian hingga bisa saling bertukar data, ya, yang itu semua dihubungkan dengan internet. Dan ini sudah terjadi di dunia kita, di mana software menjadi platformnya. Ada software yang kemudian mengontrol di sana. Bahkan dalam pengembangan selanjutnya ini tidak hanya things dalam arti alat-alat fisik ini, ya, tapi sudah mengarah kepada bahwa manusia bisa dipasang chip di dalamnya untuk kemudian bisa melakukan sesuatu atau bisa dilakukan sesuatu, bisa jadi suatu saat nanti, ya. Baik, itu adalah bahasan kita tentang perkembangan teknologi dan bidang-bidang di wilayah atau di area computing secara lebih jauh. Silahkan kalian nanti bisa melihat berbagai macam kisah, sejarah, atau hal-hal yang inspiratif melalui video ini, ya, yang ada linknya di layar ini. Bisa kalian coba klik dan kalian coba cari berbagai macam perkembangan computing di YouTube misalnya, kan ada sangat banyak perkembangan terbaru di sana, ya. Nah, terakhir yang saya sampaikan adalah have a great adventure to get the superpower, ya. Sekali kalian masuk ke dunia computing, dunia software, maka pada dasarnya kalian akan memiliki superpower, ya, menjadi seorang Superman begitu, ya, dengan superpowernya, tetapi tidak dalam konteks kekuatan fisik, tapi kekuatan mental untuk kemudian memanfaatkan dan mengendalikan informasi yang bisa dipakai untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan bangsa secara luar biasa, ya. Demikian bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.